Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iwan Setiawan. Kita kembali ke dalam Untold Story, kisah sejarah yang tidak hanya berkaitan dengan sejarah yang kita dengar, tetapi bicara berkaitan dengan sejarah di balik sejarah yang mungkin banyak orang yang belum mengetahui. Tema kita kali ini berkaitan dengan, saya rasa saya buat tema yang agak romantis ya. Apakah Muhammadiyah itu pro dengan Orde Baru atau disayang Orde Baru? Apakah itu mitos atau realitas? Nah, di hadapan saya ada narasumber Mas Muhammad Ihsan Budi Prabowo, mahasiswa sejarah S3 dari UIN Sunan Kalijaga, penerima beasiswa. Nah, langsung saja Mas Ihsan bicara berkaitan dengan tema kita kali ini. Apakah Muhammadiyah itu memang kalau di dalam kisah-kisahnya itu sangat dibantu oleh Orde Baru di dalam perkembangannya. Di masa Orde Baru ya, ketika Presiden Soeharto menjadi presiden tahun 69 lalu dikukuhkan di tahun 70-an sampai 98 itu dianggap Muhammadiyah itu sangat dibantu perkembangannya oleh Orde Baru. Selanjutnya setelah reformasi itu selesai itu ada yang menyampaikan gini, kan dulu Muhammadiyah itu kan sudah banyak dimanjakan oleh Orde Baru, sekarang giliran kami dong. Nah, kira-kira gitu kalau orang Jawa ini sebagai cokro manggilingan, kadang di atas, kadang di bawah. Pertanyaan saya ke Mas Ihsan, apakah benar Muhammadiyah itu dimanja oleh Orde Baru? Oke, sebelum kita ngomongin dia, apakah iya sih Kang Muhammadiyah itu dimanja Orde Baru atau tidak? Iya. Banyak pandangan yang saya dapatkan, ya umumnya orang sejarah aja, dari baca, melakukan penelitian dan pengkajian terhadap dokumen. Sayangnya meskipun lahir di tahun 90-an pertengahan, tapi saya juga tidak mengalami masa Orde Baru dalam arti gimana sih sebenarnya Orde Baru itu. Mas Ihsan lahir tahun berapa tuh? Saya tahun 94. 94. Oh, masih muda. Iya, masih muda. Ya lumayan lah, nggak muda-muda banget. Tapi itu yang membuat saya sebenarnya Orde Baru itu gimana sih gitu. Nah, mungkin berangkat dari omongan banyak orang sekarang aja ya Kang ya. Kalau banyak yang bilang, "Wah, Muhammadiyah kan dulu dimanjakan Orba, apa-apa tuh bisa segini besar, punya rumah sakit, punya sekolah, punya kampus, itu gara-gara dulu dimanjakan Orba." Apakah itu pandangan yang sepenuhnya benar atau pandangan itu sepenuhnya salah kayak gitu? Nah, kalau dalam pandangan sejarah, fairnya kayak gini aja. Memang suatu kekuatan politik pemerintahan itu banyak mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi tidak berarti kehidupan itu sepenuhnya terbentuk oleh kekuatan politik kekuasaan. Kalau kita ngomong, kalau gitu jadi Muhammadiyah dimanjakan sama pemerintah kolonial Belanda, kan enggak juga. Kita juga ada kritisnya. Jadi di masa Orde Baru memang Muhammadiyah itu mengalami perkembangan yang signifikan, yang pesat setelah kemerdekaan. Kan kita tahu ya, kemerdekaan itu menjadi tujuan dari kita, tujuan Muhammadiyah ya, dan tujuan bangsa Indonesia ini. Maka kalau kita lihat Muhammadiyah itu secara kuantitas dan kualitas itu mengalami lompatan pada masa Orde Baru. Ibaratkan sejarah itu benang ya wajar kalau kita lihat seperti itu. Karena memang setelah kemerdekaan bangsa ini jauh mengalami periode sejarah panjang di masa Orde Baru yang 30 tahun lebih itu. Dibanding dengan masa revolusi fisik yang sekitar beberapa tahun, masa Orde Lama yang sayangnya ditutup dengan prahara. Makanya terkesannya Muhammadiyah itu dimanja lama, padahal seluruh bangsa Indonesia itu memang berproses lama sebagai bangsa itu di masa Orde Baru. Nah, orang yang beranggapan itu ya sah-sah saja, tetapi anggapan itu perlu kita sedikit kritisi lah dengan fakta-fakta sejarah. Gimana sih Muhammadiyah di masa Orde Baru itu, di masa awalnya, di masa tengahnya, dan di masa akhirnya. Kenapa kok bisa muncul kesan dimanja? Nah, itu. Memang kalau bicara berkaitan dengan Muhammadiyah di
masa Orde Baru itu kan di masa kepemimpinan hampir sama ya. Pak AR itu kan menjadi ketua Muhammadiyah itu mulai tahun 1968 menggantikan Fakih Usman yang hanya bertahan karena memang sakit lalu meninggal sampai Pak AR selesai di tahun 1990 gitu. Nah, di luar Pak AR ya, nanti kita bicara Pak AR nanti dengan mungkin dikisahkan dengan Pak Harto dan sebagainya. Lalu pertanyaan lagi, apa sih yang menurut Mas Ihsan itu orang menganggap bahwasannya Muhammadiyah itu memang dimanjakan oleh Orde Baru? Contohnya apa menurut Mas Ihsan? Walaupun mungkin belum dijawab ya tadi apakah dimanjakan atau tidak, belum ada jawaban. Tapi menurut Mas Ihsan, apa sih yang membuat Orde Baru itu sangat menganak-emaskan Muhammadiyah? Apakah itu betul ataukah itu salah kalau kita kembali ke periode awal, periode tengah, periode akhir Orde Baru? Ya, tadi kan belum saya jawab dan memang saya jawabnya nanti sebagai refleksi kita. Kita mungkin akan lebih bijak saat memulai ini. Kenapa sih Muhammadiyah itu istimewa lah di masa Orde Baru dan bentuk perkembangannya itu apa? Sejarah seperti halnya yang diwariskan oleh sejarawan kita Kuntawijoyo, itu kan kita bisa lihat sebelum peristiwa itu terjadi, saat peristiwa itu terjadi, setelah peristiwa itu terjadi. Maka memahami Muhammadiyah dan Orde Baru dalam konteks historis juga lebih enaknya seperti itu. Di awal masa Orde Baru, di masa pertengahan, dan di masa akhir Orde Baru. Nah, kuncinya di masa awal. Kenapa kok Muhammadiyah itu menjadi cukup dalam tanda kutip istimewa di awal masa Orde Baru dan dimanja enggak sih sebenarnya? Enggak semua dimanja. Faktanya apa? Kita ngomongin yang nggak enak dulu ya, karena memang kehidupan itu banyak nggak enak ya. Itu. Jadi di masa awal Orde Baru kita ada reorganisasi politik ya, yang dimana yang tadinya partai politik itu banyak dan jangan lupa ada PKI di dalamnya, akhirnya harus dibubarkan dan kemudian pemilu kembali. Setelah Soekarno diturunkan, salah satu program Soeharto saat menjadi pejabat presiden kan menyelenggarakan pemilu kembali. Dan saat menyelenggarakan pemilu kembali itu disinilah mulai muncul nggak dimanja kok. Umat Islam kan kayak kehilangan arah. Setelah Masyumi dibubarkan, kemudian mau dibawa kemana sih umat Islam ini politiknya? Maka sebenarnya untuk pertama kalinya Muhammadiyah memiliki sebuah instruksi politik secara langsung membentuk partai, yaitu Parmusi, Partai Muslimin Indonesia. Banyak orang ngira, loh partainya Muhammadiyah itu Masyumi. Ya oke sih, tapi Masyumi itu posisi Muhammadiyah menjadi anggota istimewa. Tetapi sebuah partai di mana itu amanat dari Muhammadiyah secara resmi ya baru Parmusi, dan Parmusi ini bertarung di pemilu pertama Orba kan, pemilu 71. Nah, perjalanan Muhammadiyah dan Parmusi ini berat. Nah, ini bukti nggak dimanja. Buktinya apa? Ya boleh kita katakan lah, kita bisa baca bukunya Saifullah di bab akhir kalau Parmusi itu menghadapi tekanan politik yang luar biasa bersamakan partai Islam lain karena memang pada masa itu Islam sangat dikhawatirkan menjadi kekuatan politik baru. Setelah kekuatan politik yang hampir bisa mengimbangi yaitu komunis itu runtuh, kemudian umat Islam itu muncul sebagai kekuatan politik. Nyatanya terbentuknya Orde Baru dan kita tidak bisa lepaskan dari golongan karya, Kosgoro dan sebagainya itu menjadi head to head politik dari Parmusi yang nantinya akan membawa Parmusi ini menghadapi tekanan dan akhirnya mengalami pembubaran mandiri. Salah satu bentuk pembubarannya itu adalah fusi partai yang nantinya menghasilkan P3. Tiga partai itu, yang nasionalis itu kita tahu, yang Islam itu kemudian berfusi ke P3, warnanya hijau-hijau, kemudian yang golongan karya itu masuk ke golongan. Oke, saya tambahi ya, Parmusi itu adalah partai yang didirikan oleh orang Muhammadiyah
ketuanya itu Djarnawi Hadikusumo, sekjennya itu Lukman Harun, itu orang Muhammadiyah banget itu. Nah, Pak Djarnawi itu orang Kauman dan sebagainya. Tadi berkaitan dengan partai politik, ternyata Muhammadiyah itu berseberangan dengan pemerintah. Iya jelas, dan itu kan bukti ya kita nggak didukung kan, dan itu masa-masa yang berat. Dalam banyak narasi, kalau kita saya menyebutkan ya di Suara Muhammadiyah itu saya melihat narasi yang seperti layu gitu loh. Ibaratnya orang lagi semangatnya tetapi pupus sebelum berkembang. Nah itu sebenarnya itu juga bukti juga kalau Muhammadiyah itu dikatakan dimanja, justru kekuatan politik kita dalam arti partai itu dihajar habis-habisan di masa awal pemilu, dan itu sangat tidak mengenakan. Oke, dalam hal sosial politik tidak dimanja. Lalu yang dimanja yang di mana itu? Nah, saya cerita ini Kang Iwan. Kebetulan tadi pagi hujan-hujan itu tuh. Saya itu berkunjung ke rumahnya Prof. Abdul Munir Mulkam. Wawancara untuk sebuah program, dan kemudian ya tipis-tipis bimbingan disertasi yang kayak gitu. Nah, tetapi saya mendapat cerita menarik. Jadi di akhir tahun 60-an atau awal 70-an, orang Muhammadiyah itu ada di mana-mana. Di dalam semua posisi pemerintahan. Jadi pegawai negeri, jadi PNS. Kemudian dia jadi pegawai di Kementerian Agama atau Depak lah dulu namanya, dan di perguruan tinggi baik perguruan tinggi Islam maupun perguruan tinggi umum negeri. Nah, disinilah yang disebut terkesannya dimanja. Kok di mana-mana ada orang Muhammadiyah. Nah, berdasarkan keterangan beliau, ini merupakan realitas dari proses sejarah yang ada. Logikanya seperti ini, Kang. Di masa kolonial, sebelum kemerdekaan, kan Muhammadiyah udah bikin sekolah. Orang-orang Muhammadiyah sudah sekolah sampai high school, sampai HIS dan sebagainya. Nah, orang Muhammadiyah yang sudah sekolah ini belum tentu priai kan, kelasnya lebih beragam lah. Orang beragam sekolah di Muhammadiyah dan menjadi Muhammadiyah baik secara langsung maupun tidak. Maka di awal kemerdekaan, saat bangsa Indonesia ini sedang mengorganisir diri sebagai sebuah negara, kan juga butuh orang yang bisa baca tulis, orang yang bisa mengorganisir diri. Nah, ya mohon maaf, pada masa itu orang yang sudah menempuh pendidikan itu ya orang Muhammadiyah. Kita logika saja, orang yang jadi PNS tahun 70-an itu kan dia pasti menempuh pendidikan tahun 30-an akhir ya. Atau tahun 40-an nggak mungkin karena itu masa Jepang. Nah, siapa tahu yang menyediakan fasilitas pendidikan? Siapa tahu orang yang terdidik? Ya Muhammadiyah. Maka wajar saya mendapatkan cerita dari kakek saya di Delanggu. Kabeh dadi cari wong Muhammadiyah. Ya wajar kayak gitu. Dan saya mendapatkan cerita dari Prof. Munir. Beliau yang cukup jauh ya tinggalnya dari kita dulu di Lampung, itu juga menceritakan kalau di desanya itu juga yang menjabat itu banyak orang Muhammadiyah, jadi guru, jadi pegawai. Jadinya proses berkaitan dengan itu karena memang banyak orang Muhammadiyah yang cerdas gitu ya, bersekolah lalu bertransformasi menjadi pegawai yang memang pada waktu itu Orde Baru sedang membangun. Zaman membangun, nah Kang Iwan mungkin masih keinget ya nih, Pelita 1, Pelita 2, seperti itu lah. Oh ya, sebelum kita melanjutkan obrolan di Untold Story, kita minum dulu. Ayo, mari kita minum. Ya, kita lanjutkan ya berkaitan dengan itu. Saya tanya lagi ke Mas Ihsan ya. Lalu berkaitan dengan Muhammadiyah diuntungkan di Orde Baru itu yang mananya? Gitu. Selain berkaitan dengan itu memang sebuah realitas sejarah. Tetapi kan itu kan sebuah anggapan yang tentu kalau tidak ada api itu kan juga nggak ada anunya ya, asapnya, nggak ada asapnya ya itu. Jadi Muhammadiyah dikatakan untung, mendapatkan keuntungan luar biasa saat
Orde Baru ya kalau luar biasa sih enggak. Tapi mengalami laju pertumbuhan dan perkembangan itu memang kerasa banget. Iya. Sebuah program atau karya fenomenal Orde Baru itu kan pasti terkait dengan pembangunan fisik. Bahkan banyak pakar yang mengatakan pembangunanisme ya, karena pembangunan itu menjadi tujuan dari negara kayak gitu. Nah, disinilah Muhammadiyah terkesan mendapatkan keuntungan. Contohnya apa? Banyak tokoh Muhammadiyah yang jadi menteri, atau setidaknya banyak orang dengan latar belakang Muhammadiyah itu menjadi menteri dan kemudian mewarnai perilaku dari kementerian tersebut. Kemudian selain itu juga banyak orang Muhammadiyah yang menduduki jabatan strategis di lembaga pendidikan dan bertumbuhnya lembaga pendidikan Muhammadiyah. Di sini sebenarnya saya mengkritisi ya, karena munculnya lembaga pendidikan Muhammadiyah, kalau kita katakan berkembang saat Orba, itu agak kurang berkelindan, karena saat Orde Baru justru muncul tren baru sekolah yang tadinya itu sekolah swasta dari gerakan nasionalis, kemudian muncul sekolah pemerintah, Inpres ya dulu kan namanya ya, di desa-desa, di kecamatan-kecamatan itu muncul sekolah Inpres. Nah, sebenarnya perkembangan pendidikan Muhammadiyah juga berkembang pada masa itu. Tapi untuk pendidikan lanjut dan pendidikan tinggi. Banyak kampus Muhammadiyah yang lahirnya itu masa Orde Baru. Memang itu. Oh ya, saya ya. Pernah dengar ya berkaitan dengan relasi antara Pak AR yang memang ketua Muhammadiyah di masa Orde Baru yang panjang itu dengan Presiden Soeharto ketika mendirikan beberapa kampus, contohnya mungkin Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mungkin bisa dikisahkan nggak? Sedikit aja berkaitan dengan relasi itu. Ya, menarik ya. Kita ngomongin relasi antara Muhammadiyah dan Pak Harto ya. Muhammadiyah dan Pak AR bersama Pak Harto memimpin bangsa lah, sama-sama dua itu. Menarik ya. Jadi laju perkembangan perguruan tinggi Muhammadiyah itu memang terjadi pada masa Orde Baru. Mengingat Muhammadiyah sudah cukup selesai, bukan selesai ya, sampai hari ini juga nggak selesai. Cukup selesai dengan masalah yang genrenya itu ya pendidikan dasar. Kita sudah membangun jaringan pendidikan dasar yang luar biasa bagus. Kemudian kan saat ideologi pembangunan isme itu muncul kan butuh tenaga ahli, nggak cuma terampil ya, butuh lulusan perguruan tinggi. Maka lulusan perguruan tinggi ini siapa yang akan memproduksi? Ya salah satunya Muhammadiyah turut dalam kontestasi memproduksi lulusan perguruan tinggi tersebut melalui perguruan tinggi Muhammadiyah yang berkembang di medio 70, 80 dan awal 90-an. Nah, menarik seperti yang diceritakan Kang Iwan tadi tentang di Yogyakarta ya. Memang ini menjadi pandangan yang cukup unik ya, saat Presiden Soeharto sendiri punya kedekatan khusus dengan Pak AR, karena mungkin dalam beberapa pandangan ya Pak AR itu kan juga orang Jawa, Soeharto orang Jawa, gaya kepemimpinannya mirip ya, mengutamakan negosiasi, kemudian pendekatan kulturalnya juga luar biasa bagus. Nah, bahkan dalam beberapa kesempatan saya pernah membaca pemerintah itu cukup simpatik dengan berdirinya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke. Kembali lagi dengan pertanyaan awal tadi berkaitan dengan apakah Muhammadiyah itu dimanja oleh Orba, apakah mitos atau realitas. Kalau bicara berkaitan dengan politik, sepertinya Muhammadiyah tidak dimanja oleh Orde Baru. Berat itu. Berkaitan dengan mungkin ekonomi, pendidikan, karena banyak orang Muhammadiyah di waktu itu yang memang terdidik, maka Muhammadiyah punya kontribusi terhadap pembangunan bangsa. Pada waktu itu memang Orde Baru, Soeharto dengan pembangunanisme gitu. Selain itu, adakah yang mungkin lalu dianggap sebagai Orde Baru itu memang memanjakan Orde Baru selain berkaitan dengan urusan pendidikan ataupun juga urusan bisnis? Kalau politik gimana? Menteri ataupun juga pejabat-pejabat yang lain, tadi disampaikan oleh Mas Ihsan banyak orang Muhammadiyah yang ikut ke dalam pemerintahan. Ya,
saya rasa memang banyak ya, tetapi dalam artian kalau sekarang kan saat Muhammadiyah itu mendapatkan amanat turut memimpin bangsa ini jadi menteri atau apa, itu kan kelihatan banget ya. Kalau justru waktu zaman Orba nggak sekelihatan itu, tetapi memang banyak dari para pemimpin itu berafiliasinya lebih memilih ke Muhammadiyah selain daripada militer ya, karena kita memang ingat Orde Baru itu kan nuansa militernya kan sangat kuat, dan Muhammadiyah itu uniknya mewarnai itu, gak cuma militer aja dong, Muhammadiyah juga turut mewarnai. Mungkin selain menteri, saya rasakan juga di Kementerian Agama ya. Banyak Kementerian Agama, baik dari jajaran pimpinan maupun dari struktur di bawahnya, pada masa itu memang banyak yang berafiliasi dengan Muhammadiyah. Kalau dalam pandangan saya ya karena didorong oleh realitas itu, saat orang Muhammadiyah lebih banyak yang terdidik dulu. Dan juga orang Muhammadiyah itu menjadi pengisi penting dari awal lembaga pendidikan tinggi Islam, yaitu kalau sekarang kita lihat UIN ya, kalau dulu kan IAIN ya, waktu zaman Kang Iwan kuliah dulu entah masih UIN atau IAIN, tapi kan banyak perintis dari lembaga pendidikan tinggi Islam itu memiliki latar belakang orang-orang Muhammadiyah. Ya, saya ingin merefleksi ya, karena ini kita ngobrol sejarah dan sebagainya. Menarik itu ya tentang Kementerian Agama ya, jadinya ada yang menganggap bahwasanya dulu di masa Orde Baru memang kita ini dimanja ya, orang Muhammadiyah itu dimanja oleh Orba, khususnya ketika di Kementerian Agama. Banyak menteri agama sampai di akhir Orde Baru itu yang orang Muhammadiyah, nggak perlu sebut nama ya kita. Setelah reformasi itu ada disebut sebagai, mungkin saya menganggap dendam sejarah ya, Kementerian Agama lalu digantikan oleh rezim yang lain, sehingga seringkali dianggap Kementerian Agama hari ini diwarnai oleh hanya satu organisasi tertentu, dan satu organisasi tertentu itu ketika juga bicara berkaitan dengan Kementerian Agama menyampaikan ya kan dulu waktu jatahnya Muhammadiyah, sekarang jatahnya kami dong. Sehingga ketika di Muktamar Muhammadiyah, ketika merasakan ada kementerian yang benar-benar hanya dikuasai oleh satu rezim, lalu menyampaikan dalam risalahnya berkaitan dengan bahaya yang namanya rezimentasi keagamaan yang hanya dimiliki oleh satu organisasi tertentu saja. Dan berkaitan dengan itu menjadi justifikasi bahwasannya dulu Orde Baru Muhammadiyah menguasai Kemenak, sekarang kami dong yang menguasai. Bagaimana itu sebenarnya? Apakah memang Muhammadiyah di masa Orde Baru itu dulu sangat-sangat menguasai Kementerian Agama? Justru saya ingin memberikan pandangan dari pendapat tadi ya. Itu sepertinya orang itu pengen punya dendam sejarah kayak gitu, dan dendam itu harus terbalaskan kayak gitu ya. Seperti film kan, ada yang judulnya pakai Rindu dan Dendam kayak gitu ya. itu bagus filmnya. Nah, saya mendapatkan jawaban yang luar biasa, ya menyenangkan dan menenangkan dari Prof. Munir Mulkam tadi pagi. Jadi bukan tentang siapa yang berebut, bukan tentang siapa yang menang sekarang dan menang dulu, tetapi justru saat sekarang itu berganti, makin beragamnya orang yang mengisi tampuk kepemimpinan di Republik ini, bukan hanya orang Muhammadiyah saja. Kalau kita maknai secara positif, itu merupakan bentuk keberhasilan Muhammadiyah yang telah memuhammadiyahkan orang-orang. Perilaku Muhammadiyah itu apa sih? Rasional, modern, tepat waktu, sadar administrasi, terus kemudian giat dalam pekerjaan-pekerjaan duniawi. Kalau kita sudah melihat banyak orang yang giat bekerja dalam aspek-aspek duniawi ya, secara syar'i tentunya. Terus kita sudah banyak melihat orang yang beragama secara rasional, mengelola lembaga keagamaan secara akuntabel, tanpa sadar itu merupakan bentuk keberhasilan Muhammadiyah, Kang. Jadi sudah berperilaku seperti halnya orang Muhammadiyah. Nggak harus terus nyanyi lagu Sang Surya, itu nggak harus. Tetapi sifat-sifat positif dari Muhammadiyah itu sudah sampai ke orangnya, meskipun orang itu udah nggak jadi
anggota Muhammadiyah kayak gitu, atau memang tidak menjadi anggota Muhammadiyah. Tetapi kalau saya tadi ditanya ya, apakah dulu Muhammadiyah itu berkuasa banget? Nah, sayangnya saya belum lahir, jadi saya belum bisa menggambarkan. Tetapi apakah Muhammadiyah itu signifikan dalam kepemimpinan pada masa itu, dalam kementerian, dalam mengelola perguruan tinggi? Saya rasa signifikan. Dan warisan tradisi administrasinya itu masih bisa dirasakan sampai hari ini, kayak gitu. Jadi memang Muhammadiyah itu memberi fondasi kayak gitu. Kemudian yang mewarnai siapa, ya qadarullah lah, biar sejarah yang berjalan kayak gitu. Kalau kita bandingkan Orde Baru itu 32 tahun ya, nah ini reformasi baru 25 tahun, kurang dikit. Nah itu santai saja kalau menurut saya. Ya, jadinya ketika mungkin kita spill dikit berkaitan dengan jawaban apakah Muhammadiyah di manja Orba itu, jadinya jawabannya tidak 100% betul. Tidak. Dan karena ada di dalam kisah-kisah sejarah Muhammadiyah di masa Orde Baru itu juga sering tidak mengenakan. Contoh tadi berkaitan dengan Parmusi, ada juga saya ketika ketemu dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang usianya 60-70 ngalami itu kisah bagaimana dulu ada yang namanya komando jihad, itu intinya adalah target operasi kepada tokoh-tokoh Islam. Ternyata tokoh-tokoh Muhammadiyah juga masuk ke dalam TO-nya dari komando jihad tersebut. Mungkin Mas Ihsan bisa memberi gambaran berkaitan. Iya, memang pandangan bahwa Muhammadiyah itu dulu dimanja, terus sekarang itu sudah tidak waktunya lagi, itu pandangan yang tidak berdasar secara historis, dan itu muncul dari kemarahan saja, dan marah itu tidak baik kan, kayak gitu. Itu kemudian selain itu juga banyak nggak enaknya kok sebenarnya, karena kalau kita lihat saat lembaga pendidikan dasar Muhammadiyah harus bersaing dengan lembaga pendidikan dasar pemerintah, itu juga menjadi satu hal tantangan yang berat juga kayak gitu. Saya merasakan dan mendapatkan cerita dari beberapa saudara yang mengurus lembaga pendidikan dasar Muhammadiyah di desa, itu harus head to head sama sekolah impres, dan akhirnya banyak yang tadinya itu sekolahnya Muhammadiyah itu ada, terus kemudian menjadi tidak ada kayak gitu. Di sisi lain juga secara politik umat Islam mendapatkan tekanan yang luar biasa, itu tidak mengenakan. Dan saya mendapatkan beberapa cerita ya, pada masa Orde Baru kan muncul penguatan kebudayaan populer ala Barat ya Kang. Kayak kita lihat judi, ya bukan karena Orde Barunya, tapi memang masyarakatnya ya, judi, film dewasa, terus peredaran minuman keras. Nah, pada masa itu Muhammadiyah itu sangat lelah dan kelelahan menghadapi masalah-masalah itu. Bagaimana beberapa orang Muhammadiyah saat mengkritik, kemudian suaranya dibungkam, berusaha menjaga moral bangsa pada masa itu, dan resiko kegambangan atau kerusakan moral itu justru lebih berat pada masa itu kayak gitu. Ya kalau caranya wong Jawa ya wang sinawang ngono gitu. Ya, saya ingin menjawab juga ya berkaitan dengan apakah Muhammadiyah dimanja oleh Orba. Kalau itu kan mungkin jawabannya adalah ketika kita dimanja oleh Orde Baru kan tentu kita ingin kembali lagi ke masa Orde Baru, mengenang di masa dulu Muhammadiyah pernah berjaya dan sebagainya. Tetapi sepertinya pikiran orang Muhammadiyah, pengalaman orang Muhammadiyah berkaitan dengan Orde Baru kan mungkin tidak seperti itu ya. Kalau kita kembali di masa sekarang bicara berkaitan dengan Orde Baru kan tidak seperti yang digambarkan, kita punya kenangan yang baik terhadap Orde Baru. Tapi mungkin sebagai sejarawan yang juga bicara berkaitan dengan masa lalu, merefleksi masa sekarang, mungkin bisa beri gambaran nggak Mas Ihsan berkaitan dengan apa gambaran orang Muhammadiyah di masa sekarang, atau mungkin juga yang pernah sekarang usia 70 ataupun usia sekarang anak muda itu terhadap Orde Baru. Oke, pandangan masyarakat sekarang dan masyarakat umum tentang Orde Baru dulu ya.
wajar meromantisasi Orde Baru karena Indonesia mengalami kesestabilan politik yang luar biasa stabil, kemajuan ekonomi yang cukup baik dibanding masa sebelumnya. Oke. Tanpa mengurangi rasa hormat kita tentang masa awal kemerdekaan di bawah kepemimpinan Soekarno, yang memang kita sulit secara teknis pada masa itu ya. Negara awal merdeka gimana sih beratnya? Banyak orang yang saya temui dalam wawancara itu lahiran tahun 40-an akhir atau 50-an awal. Dia merasakan beratnya masa-masa dia kecil, kemudian merasakan meningkatnya kualitas hidup di masa 70-an 80-an. Maka dia merasa menjadi golden period kehidupan dia. Itu menjadi hal yang wajar. Namun kita juga jangan lupa untuk melihat bahwa Indonesia ini semakin ke depan semakin menunjukkan aspek-aspek yang baik. Terlepas dari berbagai masalah politik yang kita hadapi, namun berbagai masalah teknis seiring dengan perkembangan teknologi dan terbukanya kesempatan itu juga menjadi hal yang patut kita syukuri. Kita juga jangan lupa kalau dulu itu Muhammadiyah belum bisa mengembangkan perguruan tinggi semasif ini. Kita belum leading lah pada masa itu. Karena memang pada masa itu jangankan Muhammadiyah, perguruan tinggi negeri saja sedang membangun fondasi pendidikannya kan. Muhammadiyah jauh kayak gitu. Tapi sekarang kita juga berkembang perguruan tinggi Muhammadiyah, dan mungkin alih-alih kita terjebak pada romantisasi Orde Baru yang sebenarnya itu adalah kenikmatan pribadi, kita lebih baik menatap ke depan dan kita sadar kita tuh dulu maju karena apa dan masalah kita sekarang itu apa kayak gitu. Oke, jadinya kalau kita ambil kesimpulan sederhana bahwasanya apakah Muhammadiyah itu dimanja oleh Orde Baru? Itu jawabannya tidak juga. Walaupun juga Muhammadiyah itu juga ada keuntungan terhadap Orde Baru, tetapi memang berkaitan dengan urusan politik ataupun juga urusan berkaitan dengan umat Islam, Muhammadiyah sepertinya belum memiliki panggung yang baik ya, banyak dipinggirkan oleh Orde Baru tersebut. Nah, tetapi ada pertanyaan menggelitik juga ya, ada bukan hanya pertanyaan tapi ada ungkapan bahwasanya seringkali memang sebuah organisasi seperti Muhammadiyah ini dianggap sebagai mengalami golden age, masa keemasan itu ketika banyak kader-kadernya yang masuk ke dalam pemerintahan. Di masa Orde Baru pernah, walaupun mungkin bukan atas nama Muhammadiyah tetapi personilnya karena orang berasal dari orang yang terdidik, maka banyak dari keluarga Muhammadiyah. Pasca reformasi naik turun dan sebagainya. Sekarang kan di masa Prabowo sepertinya banyak orang Muhammadiyah yang masuk kabinet. Apakah lalu orang Muhammadiyah menganggap bahwasanya kabinet di masa sekarang mungkin ya lebih baik daripada rezim-rezim yang dulu karena banyak orang Muhammadiyah masuk ke dalam kabinet? Ya mungkin ya. Karena mau apapun presidennya, Muhammadiyah itu kan yang penting amal kan kayak gitu. Kalau kita susah itu wajar, ya. Kita sudah berumur lebih dari 100 tahun. Sudah waktunya kita nggak cuma enak terus kayak gitu. Sekali-kali susah ya nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kalau kita melihat masa ini itu sebagai masa yang golden age atau apa, saya rasa tidak perlu dilihat seperti itu. Karena merasa berpuas diri itu menjadi sebuah hal yang berbahaya bagi organisasi, apalagi organisasi kita sudah lebih dari seabad. Kalau kita berpuas diri dalam satu aspek saja, itu akan membawa kita pada kemunduran. Oke, sehingga kalau kita bicara berkaitan dengan kembali tema kita ini, apakah Muhammadiyah itu berkaitan dengan urusan Orde Baru ini dimanja, apakah mitos atau realitas? Menurut Mas Ihsan jawabannya apa? Nah, menurut saya, apakah Muhammadiyah itu dimanja pada masa Orde Baru, mitos atau fakta? Ya jawabannya tidak dimanja juga. Ya, tetapi memang di masa itu kita sedang mengalami perkembangan. Iya, banyak orang Muhammadiyah karena tercerdaskan sekolah di Muhammadiyah,
keluarga Muhammadiyah, maka banyak juga yang mereka menduduki kedudukan di masa Orde Baru. Dan kita banyak berperan. Sehingga ketika kita berefleksi tentu bicara berkaitan dengan kebangsaan ke depan, kalau kita ingin kembali mungkin seperti di masa Orde Baru dulu pernah mengalami golden age kira-kira berkaitan dengan banyak orang Muhammadiyah yang masuk di pemerintahan dan sebagainya, saya rasa mencerdaskan orang Muhammadiyah. Yang kedua juga bagaimana orang Muhammadiyah ini juga kiprah di dalam politik, saya rasa juga penting juga, tidak ada salahnya. Iya. Ya, terima kasih dengan Mas Ihsan pada hari ini bicara berkaitan dengan bagaimana kisah Muhammadiyah dan Orde Baru yang sering disalahpahami. Setelah kita mendengar tentu kita memberi gambaran umum ya, bahwasanya tidak benar juga berkaitan dengan ada mitos Muhammadiyah itu sangat disayang Orde Baru. Kisah 32 tahun juga ada kisah yang panjang berkaitan dengan urusan politik keumatan. Muhammadiyah juga hampir sama dengan organisasi yang lain. Muhammadiyah mengalami masa keemasan karena memang pada waktu itu banyak orang Muhammadiyah yang terdidik dan menguasai, karena memang mereka menjadi birokrat gitu, bukan karena politik partisan. Ya bukan lah. Ya, terima kasih Mas Ihsan untuk dialog pada hari ini ya. Kita akhiri, terima kasih kepada teman-teman semuanya, para pendengar ataupun juga pengikut di acara Project Untold Story hari ini. Kita akhiri pertemuan ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.